Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Duyan Saputra dengan NIM 64242188 dari kelas 643K07. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kepemimpinan dan budaya organisasi PT Gojek Indonesia. Pertama, pendahuluan. Kepemimpinan adalah faktor krusial kesuksesan organisasi di era digital. Bukan cuma soal kasih instruksi, tapi gimana caranya menginspirasi dan memberdayakan tim untuk mencapai tujuan bersama. PT Gojek Indonesia jadi contoh nyata bagaimana kepemimpinan yang visioner plus budaya organisasi yang kuat bisa bikin perusahaan tumbuh pesat dari startup kecil jadi super aplikasi. Perjalanan Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi yang didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Awalnya, Gojek hanya menyediakan jasa ojek pangkalan berbasis telepon, kemudian berkembang menjadi aplikasi layanan transportasi, dan akhirnya menjadi super aplikasi yang menghadirkan berbagai layanan, seperti transportasi, pengiriman barang, pembayaran digital, hingga layanan pesan makanan. Pada tahun 2021, Gojek bergabung dengan Tokopedia dan membentuk Goto Group. Di sini ada budaya organisasi Gojek. Budaya organisasi Gojek dikenal dengan istilah Gojek DNA. Nilai-nilai ini menekankan pentingnya bergerak cepat, memberikan dampak sosial yang positif, terus berinovasi, tetap rendah hati, memahami kebutuhan pelanggan, dan menjalin kerjasama yang baik antar tim. Budaya ini menjadi dasar perilaku kerja seluruh karyawan dan menjadi kekuatan utama Gojek dalam menghadapi persaingan di industri digital. Gaya kepemimpinan. Gojek menerapkan gaya kepemimpinan transformasional yang fokus pada perubahan dan inovasi. Pemimpinnya berperan menginspirasi, memotivasi, dan memberikan pengaruh positif kepada karyawan. Selain itu, Gojek juga menerapkan gaya kepemimpinan demokratik yang membuka ruang diskusi dan kolaborasi serta servant leadership yang berorientasi pada pemberdayaan karyawan dan mitra. Oke, di sini ada peran pemimpin dalam organisasi. Peran pemimpin Gojek berperan sebagai pencipta visi yang jelas bagi perusahaan, motivator bagi karyawan, penggerak inovasi, sekaligus agen perubahan yang mampu merespon perkembangan teknologi. Pemimpin juga mendorong pemberdayaan sumber daya manusia serta menaruh perhatian pada kesejahteraan mitra dan dampak sosial bagi masyarakat luas. Oke, sini ada kelebihan kepemimpinan. Kepemimpinan yang diterapkan membuat karyawan memiliki motivasi tinggi untuk berinovasi dan menghasilkan ide-ide baru. Lingkungan kerja yang terbuka dan dinamis membuat Gojek mampu berkembang dengan cepat menjadi salah satu perusahaan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Selain itu, budaya positif yang dibangun membuat karyawan merasa dihargai dan berkontribusi terhadap perusahaan. Dan ada juga kekurangan kepemimpinan. Walaupun memiliki banyak kelebihan, kepemimpinan transformasional juga memiliki tantangan. Ketergantungan pada pemimpin utama membuat perusahaan rentan saat terjadi pergantian kepemimpinan. Selain itu, kecepatan kerja dan tuntutan inovasi seringkali menyebabkan tekanan dan kelelahan pada karyawan. Pada beberapa kondisi, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan terlalu cepat tanpa pertimbangan mendalam. Sini ada struktur organisasi. Struktur organisasi Gojek menggunakan model matriks dengan sistem agile yang memungkinkan kolaborasi lintas divisi. Struktur ini membuat komunikasi lebih cepat dan fleksibel sehingga pengembangan produk dan layanan dapat dilakukan secara responsif sesuai kebutuhan pelanggan dan perkembangan pasar digital. Oke, jadi kesimpulan dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan Gojek tidak hanya ditentukan oleh inovasi teknologi, tetapi juga oleh gaya kepemimpinan transformasional yang mampu membangun budaya organisasi yang kuat. Dengan budaya kerja yang berfokus pada inovasi, kerjasama, dan dampak sosial, Gojek mampu berkembang dari layanan ojek sederhana menjadi perusahaan teknologi raksasa yang berpengaruh di Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.